Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar kembali di mata pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana pada pertemuan kali ini kita masih masuk di materi sebelumnya ya, di bab ketiga dengan tema Aku Anak Soleh. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke subtema hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memudahkan kita dalam belajar. Baik, mari berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung masuk ke pembelajaran ya, dengan subtema hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Baik, yang pertama ya, sebelumnya hormat ya, hormat dalam bahasa artinya bisa menghargai, hikmat ataupun sopan ya. Jadi hormat memiliki sikap menghargai ya, sikap menghargai orang lain dengan perilaku baik dan sopan ya, itu hormat ya. Kemudian patuh ya, patuh menuruti atau taat juga bisa, ataupun disiplin ya. Jadi patuh yaitu menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru ya. Hormat tadi dengan menghargai kedua orang tua ya, dengan berperilaku baik dan sopan terhadap orang tua ataupun guru. Kemudian patuh ya, menuruti perintah dari orang tua ataupun guru dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik. Ya, yang pertama hormat dan patuh kepada orang tua ya. Jadi ya, orang tua terdiri atas ayah dan ibu ya, di mana beliau berdua memiliki jasa yang sangat besar bagi kita ya. Di antaranya yaitu di mana kedua orang tua kita ya mengasuh kita ya dari kecil sampai besar sekarang ini ya, sampai udah kelas 4, kemudian merawat, membesarkan, menyekolahkan ya, dan menjaga serta membimbing kita. Gitu ya.
Dan perlu kita ketahui bahwasanya semua orang tua memiliki harapan yang sangat besar kepada anak-anaknya ya. Di antaranya harapan orang tua adalah memiliki anak-anak yang soleh dan soleha ya. Kemudian taat kepada Allah, taat kepada orang tua ya, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua ya biasa dikenal dengan istilah birrul walidain ya. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 14 ya, silakan bisa dibuka Al-Qur'annya ya. Surah Luqman ya. Surah ke-31 ayat 14 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Yang artinya ya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tua ya, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Ya, jadi hormat tadi berarti menghargai, khidmat, patuh ya. Takzim. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditunjukkan dengan berbakti kepada orang tua, di mana berbakti merupakan kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Kemudian adapun beberapa contoh sikap anak yang menghormati dan patuh kepada orang tua. Di antaranya yang pertama yaitu memberi salam dan mencium tangan kedua orang tua ya. Misal saja ketika anak-anak akan berangkat sekolah ya, jangan lupa mencium tangan ayah dan ibu ya. Entah itu mau berangkat ataupun ketika pulang sekolah ya, harus mencium tangan kedua orang tua. Kemudian yang kedua yaitu taat dan patuh pada perintahnya ya. Jadi semua apa yang diperintahkan orang tua harus kita taati dan patuhi ya. Jadi harus kita taati dan patuhi apa yang diperintah oleh kedua orang tua ya. Misalnya orang tua kita menyuruh melaksanakan sholat ataupun belajar dengan sungguh-sungguh ya, tidak menonton TV ataupun mengurangi menonton TV, mengurangi bermain dan lain sebagainya ya, maka kita harus taat dan patuh kepada orang tua ya. Kemudian yang ketiga yaitu izin jika keluar rumah ya, meminta izin ketika keluar rumah. Jadi misalnya ketika anak-anak ingin belajar kelompok ataupun bermain ataupun ingin ke sekolah, ada tugas di sekolahan ya, ada ekstrakurikuler misalnya ya, atau yang lainnya ya. Jadi anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu kepada
orang tua, ya. Karena apa? Karena jika orang tua kita mengizinkan kita untuk tadi misalnya belajar kelompok dan lain sebagainya, insya Allah segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu sanggup membantu sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan anak-anak ya. Misalnya saja membantu ibu mencuci piring ya, atau membantu memasak ya, ataupun menyapu rumah, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima yaitu selalu ingat dan mendoakannya ya. Jadi jangan lupa setelah sholat ya, misalnya setelah sholat 5 waktu ya, diusahakan mendoakan kedua orang tua. Doanya udah hafal ya, insya Allah ya. Ayo kita ucapkan bersama-sama doanya. Bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, yang artinya ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil ya. Jadi itu ya doa untuk kedua orang tua. Insya Allah sudah hafal semua ya anak-anak ya. Jadi jangan lupa ya, selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Jadi itu beberapa contoh sikap ya, contoh sikap seorang anak yang menghormati dan patuh kepada kedua orang tua. Baik, selanjutnya ya anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Yang kedua itu hormat dan patuh kepada guru ya. Jadi di mana guru adalah sebagai pengganti kedua orang tua ketika di sekolahan ya. Maka dari itu kita sebagai siswa wajib menghargai dan menghormati mereka. Karena apa? Karena dengan jasa para guru, dengan jasa guru-guru kita bisa membaca, menulis ya. Kemudian memiliki pengetahuan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian adapun manfaat hormat dan patuh kepada guru adalah ilmu yang diajarkan mudah diterima dan bermanfaat. Ya. Itu adalah manfaat ya hormat dan patuh kepada guru ya. Insya Allah ilmu yang diajarkan kepada kita insya Allah akan mudah diterima ya jika kita menghormati dan patuh kepada guru. Adapun contoh cara menghormati dan mematuhi guru ya, yang pertama bisa dilihat. Yang ke satu saat bertemu dengan guru ya, biasakan anak-anak mengucapkan salam ya. Kemudian bersalaman dan mencium tangannya dengan memperlihatkan wajah yang berseri-seri ya, dengan wajah yang riang. Kemudian yang kedua, saat guru memberi tugas, hendaknya anak-anak selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu ya. Dan tidak bermalas-malasan apalagi mengeluh. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ketika guru menasihati ya, saat guru sedang menasihati, anak-anak hendaknya mendengarkan dengan tulus dan mentaati nasihatnya. Kemudian yang keempat, saat berbicara dengan guru, hendaknya anak-anak berbicara dengan santun ya, suara tidak terlalu keras dan tidak memotong pembicaraannya. Kemudian yang terakhir, saat guru sedang mengajar ya, ketika guru sedang mengajar, anak-anak harus duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Kemudian tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, sehingga mengganggu temannya yang sedang fokus dalam belajar, yang sedang fokus memperhatikan guru menyampaikan materi. Kemudian juga anak-anak harus memperhatikan pelajaran di sekolah.
Jadi itu beberapa contoh menghormati dan mematuhi guru. Taib anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Mungkin itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya, yaitu tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya dan kurangnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.